Oke, tadi kita sudah belajar tentang teknik vokal. Sekarang kita akan pelajari tentang teknik pernafasan. Apa saja teknik pernafasan itu? Yang pertama ada pernafasan dada. Biasanya dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernafasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan untuk vokal. Dalam pernafasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Jenis pernafasan ini biasanya dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun, kelemahannya sang penyanyi akan mudah kehabisan nafas sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. Jadi biasanya kalau pernafasan dada itu, kalau kita ngambil nafas, ininya bahu kita pasti naik. Nah, kalau bahu kita naik, itulah pernapasan dada yang kita gunakan. Jadi kalau untuk vokal itu kurang tepat. Yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan ini dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini juga kurang cocok atau kurang tepat, kurang efektif untuk digunakan vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Dalam pernapasan perut, bagian perut yang mengembang adalah perutnya. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras, namun pernapasan perut tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. Jadi biasanya kalau pernapasan perut, itu perut kita ngembang. Pas kita ambil nafas, perutnya ngembang. Nah, mengembang dengan cepat. Nah, itu tuh kan akhirnya otot-otot perutnya ini jadi kaku. Terus kalau kita nyanyi itu lebih cepat capek, lebih cepat letih. Jadi memang pernapasan perut ini kurang efektif dipakai untuk bernyanyi. Nah, yang ketiga yaitu pernafasan diafragma, di mana posisi diafragma itu akan menegang dan lurus ke bawah. Jadi kalau kita mengambil nafas, itu bayangkan kalau nafas kita itu akan jatuh ke perut bagian bawah. Itu yang bisa dirasakan yaitu tulang rusuk paling bawah. Di sini letaknya. Nah, untuk melatihnya kita akan coba seperti ini. Ambil nafas dari hidung, biarkan perut kita mengembang, posisi badan, posisi bahu dan juga dada itu tetap rileks, nggak naik turun, tetap rileks, dan biarkan perutnya mengembang. Kita coba ya. Ambil nafas lewat hidung, kemudian dikeluarkan dengan mulut seperti kita meniup sedotan. Itu nanti perut kita akan kembali turun. Nah, sekarang kita coba sekali lagi ya. Kita ambil nafas lewat hidung, kemudian kita hembuskan lewat mulut seperti kita meniup sedotan. Ketika kita mengambil nafasnya, posisi dada dan juga bahu tetap rileks, kemudian kita biarkan perut kita mengembang. Kita coba ya. Seperti itu. Oke, sekarang saya contohkan penyanyi yang tidak menggunakan pernafasan diafragma. Seperti ini. Indonesia tanah air beta. Nah, itu dia menggunakan pernafasan dada. Jadi suaranya ngumpul di leher dan seperti tertekan di sini, tidak bisa los keluar seperti itu. Itu menggunakan pernafasan dada, jadi tidak menggunakan pernafasan diafragma. Nah, kalau menggunakan pernafasan diafragma itu seperti ini. Indonesia tanah air beta. Seperti itu. Jadi bahu dan juga dada kita akan tetap rileks, kemudian suara kita itu akan dikuatkan oleh otot-otot diafragma. Nah, letaknya otot-otot diafragma itu ada di tulang rusuk bagian bawah. Jadi kalau kita nyanyinya pakai pernafasan diafragma, suara kita akan lebih bagus, suara kita akan lebih kuat, dan juga nafas yang kita gunakan pun juga akan lebih rileks, lebih enak untuk bernyanyi. Suaranya bisa los gitu. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan tentang teknik vokal dan teknik pernafasan. Ayo masih ingat kan teknik vokal ada apa aja? Ada artikulasi, ada phrasing, dan juga
intonasi, betul. Nah, terus kalau untuk teknik pernafasan ada 3 juga. Teknik pernafasan dada, perut, dan diafragma. Jadi pernafasan yang paling efektif digunakan untuk bernyanyi adalah pernafasan diafragma. Oke, jangan lupa untuk terus berlatih bernyanyi dengan menggunakan teknik vokal dan teknik pernafasan dengan benar. Selamat berlatih anak-anak, semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke, kita akan ketemu di materi berikutnya, tentunya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.